Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan evolusi dari ataupun perkembangan dari financial technology. Pertanyaan simple, what is vintage? Apakah vintage itu? Currently there is not a universally accepted definition of the vintage. Saat ini belum ada yang bisa secara umum menerima, tapi secara gambaran umumnya tadi sudah saya jelaskan, vintage adalah penggabungan antara kemajuan teknologi di bidang keuangan. Nah, vintage is to combine financial service with modern and innovative technology, menggabungkan antara layanan keuangan dengan inovasi di bidang teknologi. It is really a rapidly growing industry as investment in this technology growing expert. Ini kenapa ini? Karena saat ini dukungan dari perkembangan teknologi itu mendorong kemungkinan adanya peningkatan layanan di bidang keuangan berbasis teknologi. Nah, The vintage revolusi dimulai saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 2007-2008 di Amerika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Vintage, peer-to-peer lending, crowdfunding, money transfer, payment dan trading platform. Nah, ini salah satu contohnya seperti P2P lending, crowdfunding, pembiayaan P2P, terus crowdfunding, pengumpulan dana, money transfer, pengiriman uang, mobile payment, penggunaan e-money, dan juga trading platform jual beli ataupun seperti di marketplace. Nah, perhatikan gambar di sini. Ada yang kenal dengan ini yang di sebelah kiri. Di sini namanya adalah Garry Kasparov. Kalau yang suka main catur ataupun mengikuti perkembangan juara catur internasional, Garry Kasparov ini adalah juara catur internasional. Selama beberapa tahun, puluhan tahun dia juara, yang kemudian sampai dia itu disebut dengan unbeaten catur ataupun juara catur yang tidak bisa dikalahkan. Unbeaten, juara catur yang tidak bisa dikalahkan. Namun ironisnya, tahun 97 dia dikalahkan oleh ini. Komputer ini namanya Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM dengan menggunakan dana sebesar 100 juta US dollar pada saat itu. Nah, setelah komputer ini mampu mengalahkan Garry Kasparov, saat itu dunia sadar bahwasanya di sini ada peluang pengembangan artificial intelligence, pengembangan teknologi robotik untuk menggantikan peran dari manusia. Yang awalnya Garry Kasparov itu selalu mengalahkan lawan-lawannya, tapi ketika melawan komputer Deep Blue dia kalah. Namun setelah itu muncul bagaimana istilahnya teknologi robotik ataupun artificial intelligence itu dikembangkan untuk menggantikan beberapa profesi yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita bandingkan antara Deep Blue ini dengan smartphone yang ada sekarang. Berapa kegiatan yang bisa dilakukan hanya dengan satu HP. Nah, itu istilahnya dasar dari pengembangan dari artificial intelligence yang kemudian mengarah kepada perkembangan financial technology. Infrastruktur vintage itu dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Pertama, kita melihat bukan teknologinya dulu, kita melihat dari evolusi alat tukar dalam bidang keuangan. Kita tahu sebelumnya di abad-abad awal dulu transaksi itu menggunakan sistem barter, tukar menukar barang. Tapi ternyata sistem barter ini tidak efisien. Akhirnya muncul istilah namanya uang, yaitu uang logam. Awalnya dari logam apapun, kemudian mengarah kepada emas dan perak, dan kemudian pada akhir abad 19 sudah berubah menjadi uang kertas. Jadi uang ini adalah salah satu bentuk evolusi keuangan, termasuk salah satu contoh vintage. Kalau misalkan dalam sistem barter, kalau misalkan kita butuhnya katakanlah ayam, tapi kita punyanya beras, kita harus membawa beras kita, kemudian kita tukar dengan ayam. Tetapi dengan ada uang, itu lebih simpel. Kita nggak perlu membawa beras, tapi kita hanya perlu membawa uang. Yang dulu awalnya uang logam, baik itu dari tembaga, emas, ataupun perak, kemudian berubah menjadi uang kertas. Kenapa berubah menjadi uang kertas? Karena kalau logam itu berat,
pertama. Yang kedua, rawan jatuh, rawan hilang. Sedangkan kalau kertas itu simple, ringan, dan mudah disimpan. Itu evolusi keuangan pertama. Yang kedua, praktek penyimpanan perbankan itu mempunyai 3 fungsi. Praktek penyimpanan, peminjaman uang, peminjaman uang, atau pengiriman uang. Yang dulu awalnya itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh individu. Kita dulu pada di mata kuliah dasar bank syariah, kita tahu bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai profesi yang disebut dengan sorof atau jihbis. Semua itu dilakukan oleh individu. Tapi ketika muncul industri perbankan pada abad 17-18, hal itu semua dilakukan oleh lembaga, bukan perorangan lagi, tetapi suatu lembaga. Ini juga menunjukkan adanya evolusi di dalam bidang keuangan. Yang awalnya itu dilakukan oleh individu, dan kemudian berubah dilakukan oleh lembaga. Selanjutnya, kerjasama antara beberapa individu, pemilik modal, dan dalam pendiri atau pengembangan perusahaan. Contoh misalnya kalau kita ingin mendirikan perusahaan A, ataupun kita sudah punya perusahaan, ini kita sudah kerjasama dengan beberapa orang, kita ingin mengembangkannya lagi, ingin mengembangkan modal. Biasanya adalah dengan cara penambahan modal dari masing-masing orang, yang masing-masing syarik atau partner yang terlibat di dalam pendirian perusahaan tersebut. Tapi kalau sekarang bisa dengan cara diterbitkannya saham atau obligasi ataupun juga sukuk. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini itu sudah terjadi terkait dengan industri keuangan yang awalnya dulu sifatnya dari barter, kemudian muncul uang yang awalnya dulu dilakukan oleh individu, oleh seorang sorof atau jihbis, berubah menjadi lembaga keuangan yang awalnya dulu adalah penyertaan modal, kemudian berubah menjadi diterbitkannya saham, obligasi, dan sukuk. Ini adalah contoh fenomena infrastruktur yang sudah mendukung perkembangan evolusi ataupun inovasi di bidang keuangan. Nah, evolusi fintech secara umum itu para ahli membaginya menjadi 3: fintech 1.0, fintech 2.0, 3.0, and 3.5. Secara geografi, fintech pertama 1.0 itu bersifat global. Kunci elemennya apa? Dikembangkannya infrastruktur tentang fintech yang kemudian terkait dengan pengembangan computerization, terkait dengan komputerisasi segala aktivitas keuangan. Nah, kata kuncinya di sini ada menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Itu yang di 1.0. 2.0 sifatnya juga global. Di sini mulai muncul tradisional ataupun tradisional banking dan juga istilah penggunaan internet. Nah, di sini juga muncul yang namanya digitalization. Nah, pergeserannya di sini adalah terkait dengan digitalization. Di 3.0 ini juga terkait dengan pengembangan, yaitu di negara-negara berkembang. Mulai di sini muncul mobile banking, startup ataupun laku baru. Nah, ini dimulainya kapan? Pergeseran terjadi setelah kapan? Setelah kemunculan smartphone dan juga setelah terjadinya krisis keuangan tahun 2008. Kita tahu Apple mengeluarkan pertama kali iPhone-nya itu tahun 2007. Kemudian juga diikuti oleh dengan Samsung dengan Android-nya. Awalnya memang dimulai dari tahun 2005, tapi secara khusus berbasis smartphone di tahun 2007. Sehingga ini seakan-akan sebagai keran untuk mendukung perkembangan teknologi di jasa keuangan. Kemudian dari 3.0 sampai sekarang juga sama, masih terus dikembangkan, dan akhirnya di sini muncul startup baru. Nanti kita akan bahas secara detail apa saja yang muncul startup baru di era 3.5. Nah, fintech 1.0 itu terjadi antara tahun 1860 sampai 67 yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan dibuatkannya jalur transatlantic cable, kabel komunikasi bawah laut yang menghubungkan antara Eropa dengan Amerika, antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Kemudian juga perkembangan dari telex, jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon yang dapat digunakan untuk mengirim surat, dan juga munculnya FedWire atau Real Time Gross Settlement System.
ataupun RTGS bar center yang digunakan di Amerika Serikat. Ada yang kenal di sini istilah RTGS. Kalau Anda pernah melakukan transaksi transfer keuangan di atas nominal 100 juta, maka di situ ada opsi penggunaan RTGS. Nah, ini sudah mulai dikembangkan pada tahun 1866 sampai 1967. Dari situ transaksi keuangan yang awalnya itu memakan waktu yang lama bisa dilakukan secara sekaligus. Maka di sini real time gross settlement dilakukan pada saat itu juga. Meskipun secara umum masih berbeda dengan yang sekarang, tapi setidaknya kemajuan itu sudah sangat maju pada saat itu. Tidak memerlukan waktu lama, jadi misalnya dikirim sekarang, pada saat itu juga sudah bisa diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, Vinted 2.0 itu dimulai pada tahun 1967 sampai 2008. Ini merupakan periode kedua yang disebut era Vinted 2.0. Tahun ini mulai perubahan transisi dari era teknologi analog ke teknologi digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting, di mana terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikomunikasikan dengan penggunaan teknologi. Nah, era ini kita tahu ada namanya istilahnya mobile banking, e-banking, ataupun sebelum itu ada istilahnya ATM. Tahu istilahnya ATM, automatic teller machine, itu muncul pada era ini. Dari 67 sampai 2008 itu muncul istilahnya ATM atau SWIFT. Anda tahu SWIFT? SWIFT itu kode negara. Jadi kalau kita mau transfer ke luar negeri, kita harus mencantumkan kode negara baru kode banknya. Jadi ibaratnya seperti kita mau SMS, mau kita SMS ke luar negeri, berarti kita harus mencantumkan kode telepon luar negeri tersebut baru nomor HP-nya. Itu kalau di dalam istilah perbankan itu disebut dengan SWIFT. Nah, perkembangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional. Biasanya pelakunya di sini adalah bank. Bank membuat ATM, kemudian bank mengembangkan internet banking, kemudian bank mengembangkan yang namanya SMS banking. Nah, industri keuangan yang kecil seperti di sini belum ada istilah startup, seperti koperasi ataupun seperti BMT ataupun industri keuangan yang lebih kecil dari perbankan belum bisa menggunakan layanan berbasis teknologi seperti ini. Karena apa? Karena keterbatasan dana yang mereka miliki. Sehingga pelakunya di sini jelas, yaitu adalah bank-bank besar, lembaga ataupun yang disebut dengan lembaga jasa keuangan tradisional. Salah satu yang menandai evolusi fintech dari 2.0 menjadi 3.0 adalah terjadinya krisis 2008 yang terjadi di Amerika, ataupun yang kadang disebut dengan mortgage crisis ataupun istilahnya krisis pegadaian. Karena saat itu satu objek rumah atau apartemen itu bisa digadaikan di beberapa lembaga keuangan. Ketika salah satu transaksi gagal bayar, maka berimbas kepada seluruh transaksi yang terjadi yang berdasarkan dari objek tersebut. Jadi kalau misalkan ada satu apartemen ini digadaikan oleh pihak A ke B, oleh B digadaikan lagi ke pihak C, oleh C digadaikan lagi ke pihak D, dan seterusnya. Ketika si A ini gagal bayar, maka akan berimbas kepada lembaga keuangan lainnya. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis. Ketika terjadi krisis ini apa dampaknya? Yang pertama, hilangnya public trust, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ataupun kepada lembaga keuangan. Yang kedua, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Saya itu nggak tahu yang objek ini dijadikan atau apartemen ini dijadikan berapa kali objek dalam transaksi. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Sehingga pasca krisis menuntut di dalam laporan keuangan itu harus ada transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis yang sama, lembaga internasional dan termasuk juga pemerintah di setiap negara itu memberlakukan regulasi terkait dengan lembaga keuangan yang semakin kemudian menyulitkan kelompok unbankable untuk mendapatkan pembiayaan. Unbankable ini adalah orang-orang yang atau kelompok masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan. Karena
pasca krisis ini banyak peraturan, banyak regulasi yang di situ semakin mempersulit kelompok yang tidak yang unbanknya paling tidak menggunakan jasa keuangan untuk mendapatkan pembiayaan ataupun memanfaatkan jasa keuangan di bank-bank. Yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemecatan dari lembaga keuangan. Ya jelas, karena tadi banyak lembaga keuangan kolab akhirnya menimbulkan banyaknya pengangguran. Nah, namun di situ ada positifnya. Ekosistem yang mendukung perkembangan financial teknologi telah muncul di situ dengan munculnya iPhone dan munculnya smartphone berbasis Android ataupun iOS. Nah, selanjutnya untuk yang fintech 3.0 ini dimulai sejak terjadinya krisis sampai pada masa kita sekarang. Kalau menurut Douglas W. Arner itu membagi menjadi 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung dengan inovasi produk jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Nah, sejak munculnya smartphone tahun 2007-2008, ketergantungan orang terhadap smartphone sangat tinggi. Setiap orang menginginkan semua apa yang diinginkan bisa dilakukan melalui smartphone. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh startup baru untuk mengembangkan inovasi produk keuangan berbasis teknologi. Sejak itu muncullah yang namanya marketplace, muncullah e-money, ataupun lembaga-lembaga keuangan yang melakukan peer-to-peer lending ataupun melakukan peminjaman secara online ataupun pengumpulan dana secara online. Tapi ketika pada era 3.0 ini masih terbatas. Ketika era 3.5 inilah munculnya startup baru yang istilahnya kemajuannya ini didukung dengan meningkatnya perbaikan teknologi digital. Kita lihat dulu tahun 2007 atau 2008 mungkin akses internet masih 3G. Ketika di atas 2010 sudah menggunakan yang namanya 4G ataupun kalau sekarang menggunakan 5G. Sehingga hal ini mendukung perkembangan startup baru di bidang keuangan. Contoh misalkan di sini ada terkait dengan lending atau pinjaman ataupun personal finance itu keuangan pribadi, pembayaran ataupun pengiriman uang dan lain sebagainya. Di sebelah kiri ini adalah contoh-contoh startup yang ada di dunia internasional yang muncul memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan jasa keuangan. Nah, peningkatan penggunaan fintech di masa kini dapat terlihat dari semakin banyak perusahaan startup dan lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk jasa keuangan. Nah, ini harus digarisbawahi. Nah, yang tadi digarisbawahi adalah bahwasanya yang lembaga keuangan tradisional seperti bank itu juga menawarkan produk-produk yang berbasis teknologi yang memungkinkan konsumen bisa mendapatkan produk apa saja tanpa harus keluar rumah. Kita lihat sekarang ada Burekol, buka rekening online, ada mengajukan pembiayaan secara online, mengajukan kalau kemarin di awal-awal COVID ada restrukturisasi, BNI telah membuka layanan pengajuan restrukturisasi secara online. Nah, ini selanjutnya terkait dengan evolusi dari modern vintage. Kita lihat di sini beberapa evolusi di keuangan yang situ kemudian mendorong semakin kencangnya perubahan teknologi di jasa keuangan. Tahun 50 Dinner Club menerbitkan kredit card pertama kali. Tahun 60 ATM muncul di London. 70 Nasdaq, perusahaan yang berkembang di pasar modal, menerbitkan transaksi saham dan obligasi secara online. Tahun 80 E-Trade mengeluarkan jasa perdagangan, jasa penjualan saham dan ini secara online. Kemudian 90 Stanford Federal Credit Union itu mengenalkan yang namanya internet banking. Nah, ini ada yang kenal PayPal di sini. PayPal ini adalah e-money pertama kali
yang dikenalkan di awal tahun 2020 yang diterima di seluruh dunia. Ini saya dulu pernah menggunakan PayPal sekitar tahun 2009 sampai 2011 untuk membeli barang dari China dikirim ke Jordan dulu. Nah, ini sudah diterima seluruhnya tahun 2000, awal 2000. Tetapi saat itu orang masih ragu-ragu karena belum adanya trust terkait dengan keamanan di dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi seperti ini. Tapi kita lihat sekarang muncul nama-nama baru yang e-money baru yang meniru seperti PayPal. 2009 muncul Bitcoin, 2010 muncul Google Pay Sense, kemudian di sini ada di antara 2010 dan 2019 ada muncul aplikasi sejenis PayPal yaitu Stripe dan Venmo. Jadi kalau Anda transaksi di luar negeri, yang pasti diterima adalah kalau menggunakan alat pembayarannya berbasis PayPal selain kartu kredit ya. Karena PayPal ini sistem keamanannya ganda. Karena di awal ada verifikasi akun dan juga verifikasi kartu kredit ataupun kartu debit yang kita gunakan. Kemudian juga muncul Alibaba Great Facial Recognition Technology Smile to Pay. Nah, kalau sekarang kita lihat bahwasanya pembayaran bisa melakukan dengan cara scan barcode. Nah, Alibaba sudah punya dengan cara Smile to Pay. Jadi nanti ada scan wajah yang kalau kita smile di situ berarti kita setuju dengan transaksi tersebut. Yang otomatis berarti akan dipotong dari akun Alibaba kita untuk pembayaran di produk tadi. Nah, tadi kita udah jelaskan bahwa ekosistem dunia sekarang itu mendukung perkembangan vintage. Kita lihat ini. Di sini yang tidak pernah menggunakan Shopee siapa? Yang nggak pernah menggunakan Facebook siapa? Yang nggak pernah menggunakan Tokopedia siapa? Yang nggak pernah menggunakan Bukalapak siapa? Yang nggak pernah menggunakan OVO, GoPay, Grab, dan lainnya siapa? Saya yakin semuanya sudah pernah menggunakan. Hal ini terlihat dari jawaban Anda minggu lalu. Semuanya hampir menjawab GoPay, OVO. Nah, sekarang pertanyaan mudahnya, jika Anda sudah terbiasa dengan marketplace, apakah Anda ragu menggunakan teknologi dalam transaksi keuangan? Kalau Anda sudah terbiasa dengan Tokped, terbiasa dengan Shopee, Bukalapak, dengan Facebook. Nah, nanti kalau ada penawaran jasa keuangan, baik itu pembayaran, pembiayaan, simpanan, asuransi, atau investasi, Anda tertarik untuk mencoba? Saya yakin iya. Kalau generasi milenial dan generasi Z karena sudah terbiasa dengan digital, mereka sudah aware dengan digital, mereka juga sudah trust atau percaya dengan digital. Sehingga kalau muncul produk-produk seperti hal itu, pasti mereka akan menerimanya. Ini yang disasar oleh perusahaan-perusahaan startup di bidang vintage. Saya ingat dulu ketika pertama kali menggunakan Tokopedia, itu sekitar ya tahun 2011-2012, itu ragu, bener nggak barang ini dikirim. Tapi kita lihat di contoh di Tokopedia aja lah, ketika kita beli barang, semua terkait dengan transaksi itu dilakukan secara transparan dan juga akuntabel. Kita bayar, ada laporannya. Ketika diterima pesanannya, ada laporannya. Ketika barang dikirim, ada laporannya. Posisi barang kita sampai di mana, ada laporannya. Sampai barang tadi diterima oleh kita, ada laporannya. Nah, ini fungsi transparansi yang dulu sebelum 2008 ini nggak ada. Tapi dengan kemajuan teknologi hal seperti ini bisa dilakukan. Nah, sekarang coba bayangkan kalau misalkan Anda ngikut salah satu perusahaan startup vintage. Di situ Anda memberikan pembiayaan. Anda kan tahu uang yang Anda store berapa, ada laporan, uang sudah diterima, ada laporan penyaluran dana tersebut, ada laporannya. Pihak yang menerima pembiayaan itu ada laporannya, nanti ada laporan kegiatan usahanya juga, ada laporan terkait dengan bagi hasilnya juga. Ya, itu nanti akan secara detail, secara jelas bisa kita akses melalui smartphone. Saya dulu tahun 2012 juga pernah nyoba terkait dengan kurban. Waktu itu katakanlah harga kambing di Jordan itu standarnya 4 juta. Tetapi ada salah satu perusahaan
amal atau yayasan amal, yayasan sosial, tapi yayasan sosial ini milik negara, itu menawarkan produk kurban hanya 2 juta, setengah harganya. Saya sengaja nyoba, saya bayar di situ. Pada hari kedua Idul Adha, saya dikasih SMS, di situ dikasih link video, yang kemudian saya klik, ternyata di situ adalah link video penyembelihan hewan kurban atas nama saya. Bayangkan ini terjadi waktu itu tahun 2012. Nah sekarang itu sudah sangat familiar, sangat mudah. Kemudian saya sempat tanya, kenapa kok harganya lebih murah? Jawabannya simpel, karena biaya hewan kurban yang disembelih tadi posisinya bukan di Jordania, tetapi posisinya adanya di New Zealand. Sedangkan biaya perawatan hewan ternak di New Zealand itu lebih murah dibandingkan di Jordan. Itu pertama. Yang kedua, kalau pengiriman hewan dalam kondisi hidup dari New Zealand ke Jordan itu biayanya lebih tinggi dibandingkan pengiriman daging kurban dalam bentuk kornet ataupun dalam bentuk frozen. Nah, ini akhirnya apa? Bisa memberikan jasa keuangan, jasa penyembelihan hewan kurban dengan biaya yang lebih murah, tapi masih tetap sesuai dengan syariat. Nah, itu fintech nanti juga seperti itu. Dan fintech ini tidak hanya dikembangkan oleh lembaga keuangan, tetapi juga di lembaga sosial. Contoh Anda membayar zakat, bayarnya kapan zakatnya disalurkan, siapa yang penerimanya, dan lain sebagainya. Itu nanti akan digambar jelas. Nah ini quote, ini apa namanya, ada quote menarik, satu dari Bill Gates, satu dari Clayton Christensen. Bill Gates mengatakan, we need banking but we don't need bank anymore. Simple. Kita butuh jasa perbankan, tapi kita nggak butuh fisik dari bank tersebut. Ini artinya apa? Bahwa di masa depan industri perbankan bergerak ke arah virtual banking tanpa kehadiran bank secara fisik. Jasa keuangan memang dibutuhkan, tetapi fisik bank belum tentu dibutuhkan. Itu menurut Bill Gates. Clayton Christensen mengatakan, disruptive innovation create job, efficiency innovation destroy them. Adanya inovasi yang destruktif itu akan memberikan pekerjaan baru, tetapi di sisi lain juga menghancurkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Contoh, muncul Burekol, buka rekening online. Muncul pekerjaan baru, muncul bidang IT terkait dengan bagaimana membangun sistem Burekol tadi. Tetapi juga menghancurkan pekerjaan lain yang awalnya biasanya dilakukan oleh customer service, sekarang bisa diwakili dengan robot secara teknologi. Ya, di sini Clayton Christensen mengatakan sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang esensial dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Ya, dalam 2 bulan terakhir ini sebulan terakhir saya pernah nyoba 2 kali pembukaan rekening secara online. Satu di Bank Syariah Mandiri, yang kedua di Bank BTPN yang produknya Genius. Dan dua-duanya dilakukan secara simpel. Saya ngisi formulir, kemudian dilakukan video call untuk untuk verifikasi, udah selesai. Simple, nggak perlu datang ke bank, nggak perlu antri di bank. Ini contoh-contoh pergeseran budaya pekerjaan profesi akibat perkembangan di bidang teknologi. Nah ini kita lihat terkait dengan sini, terkait dengan unbanked populasi golongan-golongan yang belum, kelompok masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan. Laporan masyarakat yang sudah menggunakan jasa keuangan itu 49%. Ini di Indonesia 51% tidak menggunakan jasa keuangan. Nah ini ada beberapa faktor. Ada dari terkait dengan di set penawaran, supply set, ada di demand set permintaan. Dari set penawaran, bagi bank atau lembaga keuangan, pendirian cabang itu mahal, regulasinya kompleks, formalitasnya tinggi, terus persepsi nasabah grassroots tidak profitable. Kenapa bank nggak mau buka cabang di pedesaan? Untungnya dikit, paling yang ditabung berapa jumlah tabungan dari masyarakat di pedesaan. Yang kelima, IT belum mendukung dan tidak efisien. Buka cabang modalnya banyak, tetapi keuntungan didapat sedikit kalau membuka di daerah-daerah. Sehingga yang dibuka hanya di kota-kota
besar, yang di situ yang memberikan profit yang tinggi atau profitable. Sedangkan dari sisi permintaan, kenapa orang desa nggak menggunakan jasa uang? Pertama, mungkin nggak ada uangnya, terus produknya mahal, kadang orang masih merasa wah ada biaya administrasi dan sebagainya, jaraknya jauh, harus pergi ke kota dulu, tidak memiliki dokumen pendukung, misalnya diminta slip gaji, ternyata dia nggak punya slip gaji, karena mungkin kegiatannya wirausaha, mengandalkan rekening saudara. Oh, saudara saya masih punya atau teman saya masih mau buka rekening, nitip aja ke dia. Kenapa harus saya buka? Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan, ya karena tadi terkait dengan dokumen yang memenuhi, atau tidak percaya kepada bank. Atau yang ke-8, masih ada beberapa golongan yang itu ada alasan keagamaan. Oh, di bank itu mau ngandung riba, sehingga udah saya nggak akan menggunakan jasa perbankan. Nah, ini adalah peta dari populasi masyarakat yang belum menggunakan jasa keuangan. Nah, ini potret di Indonesia. Ini penetrasi internetnya di perkotaan 72%, di pinggiran 50%, sedangkan di pedesaan itu baru 48%. Nah, what this report cover? Nah, ini tren vintage ke depan ataupun mulai saat ini tahun 2019 itu seperti ini. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan produk-produk vintage, bisa lending, pemberian pinjaman, blockchain, tech, regulasi teknologi terkait dengan fintech, personal finance, yaitu istilahnya keuangan pribadi, payment, pembayaran menggunakan e-money, insuransi, asuransi, capital market, pasar modal, wealth management, investasi, money transfer, ataupun misalnya pembiayaan dan penggadaian apartemen. Ini semuanya sudah bisa digunakan melalui startup. Kita bisa mencari startup yang bergerak di bidang ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan masing-masing detail produknya. Ini sebagai gambaran umum bahwasanya fintech itu bukan hanya e-money, sudah bisa memberikan pinjaman, bisa menciptakan mata uang sendiri dalam bentuk blockchain, terus juga sudah didukung dengan regulasi teknologi, bisa mengatur keuangan pribadi, bisa juga terkait dengan masalah asuransi, bisa juga terkait dengan partisipasi di pasar modal, bisa juga melakukan investasi melalui fintech, bisa juga melakukan transfer uang melalui fintech, ataupun juga misalkan melakukan pembiayaan atau penggadaian aset kita melalui fintech. Ini semuanya sudah dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana masa depan perbankan ke depan? Entah itu perbankan konvensional atau perbankan syariah. Ya, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.